Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait kasus minimum juga. Ini contoh yang kedua, yaitu tanda tidak seragam. Di sini sudah ada contohnya, minimumkan fungsi f sama dengan 2p dikurangi q dengan kendala p ditambah 2q lebih besar sama dengan 6, 5p ditambah 6q kurang dari sama dengan 60, p dikurangi 2q sama dengan 0. Nah, ini berbeda dengan kasus sebelumnya. Pada contoh ini terdapat berbagai macam tanda pertidaksamaan, yaitu ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, terus ada sama dengan. Nah, di sini kita menggunakan rumus ZJ-CJ. Sebelumnya kita ubah dulu bentuk awalnya ini menjadi bentuk kanonik. Untuk kendala yang pertama, jika diubah ke bentuk kanonik, dia menjadi P ditambah 2Q dikurangi S1 ditambah A1 sama dengan 6. Kendala kedua menjadi 5P ditambah 6Q ditambah S2 sama dengan 60. Kendala yang ketiga menjadi P dikurangi 2Q ditambah A2 sama dengan 0. Dan fungsi tujuannya menjadi F sama dengan 2P dikurangi Q ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah MA1 ditambah MA2. Oke, untuk iterasi yang pertama kita buat tabel seperti ini. Jadi ada basis, ada CJ, ada P, Q, S1, S2, A1, A2, RHS, rasio, dan juga ada baris ZJ min CJ. Nah, untuk baris 3 ini kita isi dengan koefisien dari fungsi tujuannya. Di sini koefisien dari fungsi tujuannya untuk P itu 2, untuk Q itu min 1, S-nya 0, S2-nya 0, A1-nya M, A2-nya M. Nah, selanjutnya di sini basis yang pertama itu A1. A1 itu nilainya M. Nah, di sini kita isi dengan kendala yang pertama. Kendala yang pertama itu koefisien P-nya 1, Q-nya 2, S1-nya min 1, S-nya S2-nya 0, A1-nya 1, A2-nya 0, RHS-nya 6. Selanjutnya ini untuk basis yang kedua yaitu S2. S2 itu nilainya 0. Terus di sini kita isi dengan kendala yang kedua. Koefisien P-nya 5, Q-nya 6, S1-nya 0, S2-nya 1, A1-nya 0, A2-nya 0, RHS-nya 60. Terus di sini kita isi untuk basisnya yang ketiga yaitu A2. A2 itu adalah M. Terus di sini kita isi dengan kendala yang ketiga. Koefisien P-nya 1, Q-nya min 2, S1-nya 0, S2-nya 0, A1-nya 0, A2-nya 1. Di sini RHS-nya 0. Oke, jika udah diisi semua, sekarang kita lanjut mencari nilai CJ min CJ. Itu rumusnya M dikali 1 ditambah 0 dikali 5 ditambah M dikali 1 dikurangi dengan 2. Nanti diperoleh nilai ZJ min CJ nya itu sama dengan 2M dikurangi 2. Terus selanjutnya 1. Selanjutnya ini min M. Terus selanjutnya 0. Terus ini 0. Terus ini juga 0. Nah, kita tentukan kolom kunci. Kolom kuncinya terletak pada nilai ZJ min CJ positif terbesar. Di sini positif terbesarnya itu pada kolom P, yaitu dengan nilai 2M dikurangi 2. Jadi kolom P menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita cari baris kuncinya dengan nilai rasio yang terkecil. Tapi kita cari dulu nilai rasionya itu sama dengan nilai RHS dibagi dengan nilai kolom kuncinya yaitu 1. Enter. Udah dapet, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, di sini rasionya ada 6, 12 dan 10.
baris kunci terletak pada nilai rasio terkecil. Di sini nilai rasio terkecilnya itu adalah 0, yaitu pada baris A2. Sehingga baris A2 ini merupakan baris kuncinya, dan bisa dikatakan A2 itu keluar digantikan dengan P. Jadi P masuk. Oke, berarti di sini perpotongan antara baris kunci dan kolom kunci yaitu adalah 1. 1 ini menjadi elemen pivotnya. Oke, iterasi 1 selesai, kita lanjut ke iterasi kedua. Sama, kita buat tabel seperti pada iterasi pertama. Di sini basisnya masih A1, terus ini S2. Nah, karena ini A2 keluar digantikan dengan P, maka di sini kita isi P. Oke, ini M 0, P itu adalah 2. Kita isi di sini koefisien tujuannya sama. Oke, jika sudah, kita perhatikan elemen pivotnya yaitu 1, kita rubah dia menjadi 1 juga dengan cara 1 dibagi dengan 1. Jangan lupa dikasih tanda absolut agar nilainya tidak berubah. Jika sudah, tinggal digeser ke kanan. Lalu untuk yang baris A1 dan S2 kita rubah menjadi 0. Untuk yang S2 sama dengan 5 dikurangi dalam kurung 5 dikali 1. Jangan lupa yang ini dikasih tanda absolut agar nilainya tidak berubah. Enter. Jika sudah, tinggal ditarik ke kanan. Yang baris A1 juga sama, kita rubah menjadi 0. Oke, jangan lupa dikasih tanda absolut. Oke, jika sudah, tinggal ditarik ke kanan. Kita cari nilai ZJ min CJ. Rumusnya sama kayak yang pada iterasi sebelumnya. Nanti diperoleh di sini nilai ZJ min CJ-nya 0. Selanjutnya 4M dikurangi 3. Terus ini min M. Selanjutnya 0. Terus ini 0 dan juga ini 2. Oke. Berarti kolom kuncinya itu pada nilai ZJ min CJ positif terbesar. Di sini positif terbesar yaitu pada kolom Q. Maka kolom Q menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita cari baris kuncinya dari rasio yang terkecil. Kita cari dulu rasionya dengan cara nilai RHS-nya dibagi dengan nilai pada kolom kunci. Enter. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, jika sudah, selanjutnya kita cari baris kuncinya. Di sini baris kuncinya nilai rasio yang terkecil. Karena tadi di sini sudah untuk yang baris P, jadi kita ngambilnya yang 1,5 yaitu baris A1. Maka baris A1 ini merupakan baris kuncinya. Dan 4 ini nilai perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci ini menjadi elemen pivotnya. Oke, iterasi kedua selesai, kita lanjut ke iterasi ketiga. Oke, sama iterasi ketiga ini kita tulis koefisien dari fungsi tujuannya juga. Oke, selanjutnya untuk basis, ini basis A1 nya tadi itu keluar, maka digantikan dengan Q. Oke, berarti di sini basis yang pertama A1 digantikan dengan Q. Nilai CJ-nya itu min 1. Terus S2-nya tetap, P-nya tetap, ini nilainya 0, ini 2. Oke, jika sudah, kita fokus ke elemen pivotnya. 4 ini kita rubah menjadi 1 dengan cara sama dengan 4 dibagi 4. Jangan lupa dikasih tanda absolut. Enter. Terus kita geser ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya untuk baris S2 dan P kita rubah menjadi 0. Caranya juga sama seperti pada iterasi
sebelumnya. Jangan lupa diberi tanda absolut. Enter. Sudah, kita geser ke kanan dan juga ke kiri. Oke, selanjutnya sama, kita rubah menjadi 0. Jangan lupa kasih tanda absolut, terus enter, digeser ke kanan dan juga digeser ke kiri. Nah, jika sudah, kita cari rasionya. Mencari rasionya juga sama, yaitu min 1 kali 0 ditambah 0 kali 0 ditambah 2 kali 1 dikurangi 2, didapat nanti nilai ZJ min CJ nya itu adalah 0, terus selanjutnya 0, terus ini min 0,75, terus selanjutnya 0, selanjutnya ini 0,75 dikurangi M, terus selanjutnya 1,25 dikurangi M. Oke, di sini kita lihat nilai ZJ min CJ nya itu sudah kurang dari sama dengan 0. Semuanya sudah kurang dari sama dengan 0, artinya iterasinya berhenti sampai di sini, sampai di iterasi ketiga. Tetapi jika nilai ZJ min CJ nya itu lebih besar sama dengan 0, maka iterasinya harus terus dilanjutkan. Nah, karena di sini semua nilai ZJ min CJ nya sudah kurang dari sama dengan 0, maka iterasinya berhenti sampai di iterasi yang ketiga. Dan di sini diperoleh nilai P nya. Ini nilai P nya itu sama dengan 3 dan nilai Q nya sama dengan 1,5. Nah, tinggal kita substitusikan nilai P dan nilai Q nya ke fungsi tujuannya, yaitu tadi F sama dengan 2P dikurangi Q. Berarti ini F sama dengan 2 dikali nilai P nya 3 dikurangi nilai Q nya 1,5, maka diperoleh nilai F nya itu sama dengan 4,5. Oke, jadi nilai minimumnya yaitu 4,5. Oke, selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh tulis di kolom komen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.